Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham ya. Ada Bakri and Brother ya, BNBR, kemudian ada WAPO, dan kemudian ada PAM Mineral atau NICL. Kenapa saya bahas 3 saham ini? Karena menurut saya cukup menarik ya, dan ada informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman bisa entry untuk posisi sekarang? Masihkah ada potensi untuk upside-nya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Ada BNBR atau Bakri and Brother ya. Seperti yang teman-teman ketahui, hari ini BNBR mengalami koreksi ya, minus 2,47% ke level 79. Kalau dilihat, ini dia berada di area resist ya, level 80-an. Area resist yang beberapa kali disentuh oleh BNBR ya, tetapi belum ada indikasi atau masih ada peluang dia untuk breakout ya. Walaupun penutupannya sekarang di 79, tetapi posisinya masih meretest. Nah, apakah teman-teman bisa entry untuk buy on breakout? Teman-teman nanti saya coba cekkan broker summary-nya ya. Tetapi kalau seandainya untuk BNBR ini mampu breakout di atas level 80, maka ada potensi seperti ini ya. Dia akan melanjutkan kenaikan mungkin ke area level 90 ya, 90-95 itu mungkin masih bisa, tetapi dengan catatan ya, apabila mampu breakout dari level 80, karena level 80 ini area resist cukup kuat untuk BNBR ya, seperti itu. Kalau dilihat posisi trennya ini masih uptrend ya, masih uptrend. Kenapa? Garis EMA 50 nya ada di 69, sedangkan EMA 200-nya ada di 61, EMA 50 di atas EMA 200 ya, jelas dia masih uptrend. Kemudian garis EMA CD ini mulai mengarah ke atas ya, mulai mengarah ke atas. Kemudian teman-teman bisa cek secara volume ya, 3 hari ini cenderungnya mulai mengalami penurunan. Kenapa? Ketika kenaikannya disertai dengan volume ya, kemudian membentuk candle doji ya, membentuk candle doji, dia volumenya mengecil. Kemudian hari ini koreksi, volumenya juga mengecil, seperti itu. Nah, apakah bisa entry? Saya coba bantu cekan broker summary-nya ya. Ini BNBR dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. Saya pakai 2 hari terakhir saja ya. Ini saya coba cekan. Untuk BNBR ini ada akumulasi ya, cukup masif oleh CC, SKI, YB, GI, FS ya. Seperti itu. Kalau teman-teman cek nih, harga rata-rata ini di atas 80 ya. Paling murah 77. Yang lain di level 80-an. Bahkan SKI ini di 81,4 ya rata-ratanya. Jadi berkisar di area resist di sekitar sini ya. Seperti itu. Nah, logikanya adalah ketika beberapa broker ambil di area resist ya, ada potensi atau ada kemungkinan untuk dibawa minimal breakout dari level resistennya yang di level 80 ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa manfaatkan. Kalau teman-teman mau entry, pastikan untuk saham BNBR ini ketika dia breakout dari level 80 ya. Atau mau spekulasi boleh teman-teman tunggu mungkin di level 7978 ya. Kemudian jual mungkin ya, atau keep ya, keep seperti itu. Selama masih di area 78 ya, di atas level 78, teman-teman masih bisa hold ya, mungkin butuh 1-2 hari sebelum untuk rally seperti itu ya.
Tapi kalau dia seandainya besok dibuka dia mengalami penurunan, teman-teman mendingan out, tunggu kembali di daerah support ya, level 66 sampai dengan level 70. Di sana ada area support, kemudian EMA 50 juga ya, seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada WAPO ya, Wahana Pro Natural. Ini mungkin teman-teman sempat dengar beritanya ya, sempat ada pemberitaan atau analisa juga untuk WAPO ya. Untuk WAPO hari ini mengalami auto reject bawah ya, minus 6,76% ke level 276 ya, posisinya ARB. Kalau dilihat posisinya jelas masih cenderungnya uptrend ya, karena EMA 50 di atas EMA 200, EMA 50-nya di 212, EMA 200-nya ada di 167, 166 ya. Nah, untuk WAPO ini cenderungnya menarik. Kenapa menariknya? Karena ketika dia mengalami kenaikan disertai dengan volume ya, kemudian koreksi, volumenya mengecil. Dan ini berulang beberapa hari ya ke belakang. Di sini jelas ada rehat ya, ketika naik kemudian rehat, koreksi, dia volume mengecil, kemudian digas lagi seperti itu. Kemudian garis MACD ini masih mengarah ke atas. Sekali lagi ya, ini saham cenderungnya lebih mudah untuk digoreng ya. Resiko cuan mungkin lebih besar, tapi resiko rugi juga mengikuti ya, high risk high return seperti itu. Nah, untuk WAPO ini saya akan membahas lebih dalam ya di broker summary-nya. Kenapa saya bahas lebih dalam? Karena polanya jelas terbaca ya di sini. Polanya akum, kemudian koreksi dijual ya, kemudian besoknya lanjut lagi untuk dinaikkan seperti itu atau digoreng. Nah, untuk WAPO saya coba cekkan 2 hari terakhir. WAPO ya. Untuk WAPO ini posisi netnya ya. Untuk dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 ini ada akumulasi, sedikit akumulasi ya, oleh BQ, YP, KK, GR, dan HP. Seperti itu. Yang jual siapa? Ada PD, XL, YB, EP, dan SQ. Nah, yang menarik apa? Kalau saya coba breakdown-kan ya, per masing-masing tanggal ya. Ketika dia naik cukup tinggi di sini tanggal 27-nya ya. Tanggal 27 ini jelas akumulasi masif ya. Oleh BQ, GR, MG, HP, dan YP. Yang jual ada PD, XL, YB, CC, dan EP ya. Di sini jelas di sini 1,9 miliar ya. BQ ambil 1,9 miliar ya. Kita coba cek per tanggal hari ini ya, tanggal 28. Juga tanggal 28 dengan value net ya di sini. Nah, BQ jual. Jadi kan 1,9 ya. Iki punya 1,9. Kita bisa cek di sini ya, 1,9 untuk BQ. Ya, 1,9. Kemudian tanggal 28-nya ini kalau kita cek di sini tanggal 28 BQ jualan ya, 1,5. Kalau based on 2 tanggal ini saja, berarti BQ masih punya sekitar 400 jutaan untuk saham WAPO ya, seperti itu. Yang beli siapa? Yang beli hari ini ada CC, YP, KK, XT, NI. CC, KK, XT, NI ya, seperti itu. Nah, yang menarik dari saham ini adalah posisi dari tanggal 27 sampai tanggal 28 ini BQ masih punya pegang barang ya, 400 jutaan ya, 300 jutaan ya. Ini di levelnya teman-teman bisa lihat ini 274 ya, 274. Otomatis kalau dilihat di posisi sekarang dia belum bisa keluar. Kenapa? Ini kan ARB ya, dikunci ARB. Kalau dia mau jualan, overnya ditebelin, orang akan takut ya untuk ambil WAPO, saham WAPO. Otomatis bagaimana caranya untuk bandarnya ini mengangkat saham WAPO supaya retail atau investor itu mau ambil sehingga BQ bisa keluar ya, seperti itu. Nah,
Ini jadi pelajaran buat teman-teman semua. Bukan saya mengajari atau tidak, tetapi teman-teman bisa tracking ya, bisa mencoba analisa bahwa kenaikan kemarin itu memang tanggal 27 ada akumulasi ya, jelas akumulasinya cukup masif, kemudian hari ini dimanfaatkan untuk jualan ya. Jadi hari ini dimanfaatkan untuk jualan dan masih sisa barang 300 jutaan, 350 jutaan masih ngendon di salah satu broker ya, itu belum broker yang lain seperti itu. Apakah untuk posisi sekarang sudah floating profit? Masih floating profit tapi sudah tipis, kurang lebih BEP dengan biaya fee-nya ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya dia masih punya barang, mungkin dia akan berusaha untuk angkat di kemudian harinya ya, di besoknya. Jadi teman-teman bisa pantau untuk tanggal 29-nya. Sekali lagi pantau untuk short term ya, tidak untuk invest atau untuk swing trade. Karena kenapa? Teman-teman perlu cek, teman-teman perlu waspada bahwa Becky atau beberapa brokernya itu punya di kisaran 276, 278 ya. Kalau teman-teman beli kemudian teman-teman berharap bisa sampai lebih di 300, 310 mungkin dikasih, tetapi ingat mereka juga sudah floating profit dan waktunya mereka jualan. Tidak tertutup kemungkinan teman-teman hajar di pucuk kemudian ditutup ARB atau kelok ARB. Mereka jualan seperti itu ya. Jadi menarik secara candle karena tertampang jelas di sini bahwa hari ini naik, besok koreksi tipis, lanjut besok lusa ya, satu hari kenaikan, besok koreksi, lanjut naik lagi, besoknya koreksi, beriringan seperti itu. Dan secara tren atau secara chart cukup menarik. Tetapi secara broker summary-nya teman-teman perlu waspada yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, apakah bisa entry untuk manfaatkan fast trade? Mungkin masih bisa, teman-teman bisa pantau besok ya. Selama masih di atas level ya, di atas level 270-an, saya rasa kemungkinan saham atau broker-broker tersebut akan mengupayakan untuk mengangkat saham ini ya. Kalau tidak, maka akan dibiarkan ARB ya, dibiarkan ARB, mereka ambil di bawah, tampung di bawah seperti itu. Teman-teman bisa pantau saja untuk besok ya. Tapi ini jadi watchlist buat teman-teman. Sekali lagi ya, teman-teman yang suka gorengan atau saham-saham yang volatilitasnya cukup tinggi bisa pantau. Ini untuk WAPO. Sekarang lanjut ke saham ketiga, NICL atau PAM Mineral ya. Untuk NICL kita coba cekkan di sini ya. Hari ini mengalami kenaikan ya cukup tinggi 9,72% ke level 158. Kalau dilihat dia mantul ada di area support ya. Di level 138 sampai dengan 140 ini ada area support ya. Ketika dia berhasil breakout dari area resist tersebut, sekarang di retest menjadi area support. Nah, apakah bisa entry untuk posisi sekarang di NICL? Trennya jelas di sini mulai uptrend ya, mulai strong uptrend karena garis EMA 50-nya ini mulai mengarah ke atas, EMA 200 juga mulai mengarah ke atas. Volume hari ini cukup tinggi untuk NICL ya. Jadi cukup menarik secara volume ya. Karena kenaikan hari ini disertai dengan volume, volatilitasnya pun cukup tinggi seperti itu. Nah, kalau dilihat garis MACD jelas masih mengarah ke atas, jelas ada akumulasi ya, seperti itu. Kita pastikan ke broker summary-nya dari NICL. NICL ya. Kita coba cekkan 2 hari terakhir ini. Ini ada akumulasi ya oleh BK, FZ, AD, PG dan BQ ya, seperti itu. Yang jual siapa? Ada PD, AK, ID, MG, XC ya, seperti itu. Nah, apakah bisa entry di posisi sekarang? Kalau menurut saya karena 2 hari ini dia di candle hijau, teman-teman bisa tunggu saja di daerah support ya, 138 sampai dengan area 140. Kalau dikasih dia koreksi, teman-teman mungkin masih bisa pantau di area sana ya. Kalau breakdown dari level 137, 136, teman-teman mendingan out ya,
out aja, cut loss aja untuk amankan modal ya, seperti itu. Apakah bisa dikejar untuk sekarang di level sekarang nih di penutupan 158? Mungkin masih bisa, tetapi resikonya jauh lebih besar. Karena jelas di sini ada area resist ya. Resist minor sih di 160-an ya. Kemudian resist cukup kuatnya di sekitar 172 di area sini. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman atur saja posisinya, teman-teman kalau memang high risk ya, risk taker mungkin bisa ya, turun 1-2 tick cut loss itu mungkin masih bisa. Tetapi sekali lagi resiko cukup besar kalau ambil di penutupan sekarang ya, seperti itu. Mungkin akan lebih baik kalau teman-teman manfaatkan koreksinya. Mungkin dikasih koreksi teman-teman bisa entry ya, sekali lagi seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.